kembali lagi bersama saya. Selamat datang di video pembelajaran mengenai DSB-SC Generation atau Double Sideband Suppressed Carrier Generation yang menggunakan balance modulator pada sistem komunikasi analog. Pada video ini kita akan mempelajari pengertian apa itu DSB-SC, bagaimana proses pembentukannya, prinsip kerja balance modulator, bentuk sinyal yang dihasilkan, serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, mari kita mulai. Apa itu pengertian dari DSB-SC? Jadi, DSB-SC merupakan singkatan dari Double Sideband Suppressed Carrier. DSB-SC adalah salah satu teknik modulasi amplitudo di mana sinyal informasi dikaitkan dengan sinyal pembawa atau carrier sehingga menghasilkan dua sideband, yaitu yang pertama ada upper sideband atau USB, kemudian yang kedua ada lower sideband atau disebut dengan LSB. Jadi berbeda ya dengan modulasi AM konvensional. Pada DSB-SC sinyal carrier tidak ikut dipancarkan, carrier dihilangkan atau disuppress sehingga daya transmisi menjadi lebih efisien. Akibatnya hampir seluruh daya sinyal digunakan untuk membawa informasi pada kedua sideband tersebut. Selanjutnya ada konsep dasar modulasi. Sebelum memahami DSB-SC, mari kita ingat kembali konsep modulasi. Pada sistem komunikasi, sinyal informasi atau message sinyal memiliki frekuensi yang relatif rendah sehingga sulit dipancarkan secara langsung. Oleh karena itu, sinyal informasi dimodulasikan ke sinyal carrier yang memiliki frekuensi tinggi. Misalkan sinyal informasi misalkan sinyal informasi MT sama dengan amplitudo 2 cos pi FMT. Kemudian yang kedua terdapat sinyal carrier. Kita misalkan pada DSB-SC kedua sinyal tersebut tidak dijumlahkan melainkan dikalikan sehingga sinyal keluarannya menjadi sinyal keluarannya menjadi seperti ini. ST sama dengan AMAC cos 2pi FMT kali 2 cos FJT. Kemudian ada pembentukan gelombang DSB-SC. Untuk mengetahui frekuensi yang muncul digunakan identitas trigonometri. Seperti apa identitas trigonometrinya?
Nah, jadi bentuk identitas trigonometriknya seperti ini. Cos A cos B sama dengan cos A cos B plus cos A min B. Maka persamaan DSBSC berubah menjadi ST sama dengan AM AC per 2, maka maka cos 2pi FC plus FMT T plus cos 2pi FC min FMT T. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa hanya terdapat dua komponen frekuensi. Yang pertama yaitu upper sideband berada pada frekuensi FC plus M, kemudian lower sideband berada pada frekuensi FC min FM. Sedangkan frekuensi carrier FC tidak muncul lagi, artinya carrier berhasil ditekan sehingga yang dikirim hanyalah kedua sideband yang membawa informasi. Misalkan frekuensi carrier sebesar 100 kHz, frekuensi informasi sebesar 5 kHz, maka frekuensi keluarannya adalah USB sama dengan frekuensi carrier dijumlahkan dengan frekuensi informasi, yaitu menjadi sebesar 105 kHz. Sedangkan lower sideband menghasilkan sebesar 95 kHz diperoleh dari frekuensi carrier dikurangi frekuensi informasi, yaitu sama dengan 100 kHz dikurangi 5 kHz sama dengan 95 kHz. Jadi carrier 100 kHz tidak dipancarkan. Spektrum frekuensinya hanya terdiri dari dua komponen, yaitu 95 kHz dan 105 kHz. Selanjutnya ada balance modulator. Lalu bagaimana cara kita menghilangkan carrier? Jawabannya adalah kita harus menggunakan balance modulator. Apa itu balance modulator? Nah, balance modulator merupakan rangkaian yang menghasilkan perkalian antara sinyal informasi dan sinyal carrier. Rangkaian ini dirancang sedemikian rupa sehingga komponen carrier saling menghilangkan akibat perbedaan fasa atau sifat simetri rangkaian. Akibatnya hanya hasil perkalian yang keluar sebagai sinyal DSBSC. Secara sederhana, alur kerjanya adalah sebagai berikut. Message sinyal ke balance modulator, kemudian carrier sinyal mengirimkan juga ke balance modulator, kemudian keluaran berupa DSBSC sinyal. Beberapa implementasi balance modulator antara lain menggunakan satu, ring modulator, yang kedua yaitu diode ring modulator, yang ketiga Gilbert cell multiplier, dan yang terakhir yaitu analog multiplier IC seperti Adena33. Semua rangkaian tersebut bekerja berdasarkan prinsip perkalian sinyal. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk gelombang DSBSC. Pada tampilan gelombang waktu, DSBSC memiliki bentuk yang menyerupai AM. Namun, terdapat perbedaan penting. Pada modulasi AM biasa, envelope sinyal dapat langsung mengikuti bentuk sinyal informasi. Sedangkan pada DSBSC, envelope tidak dapat digunakan secara langsung untuk memperoleh informasi karena carrier telah dihilangkan. Oleh sebab itu, proses demodulasi DSBSC memerlukan coherent detector atau synchronous detector, yaitu penerima yang memiliki carrier lokal dengan frekuensi dan fasa yang sama, seperti carrier pengirim. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu efisiensi daya. Jelas, efisiensi daya lebih tinggi dibandingkan AM konvensional. Kemudian yaitu tidak ada daya yang terbuang untuk mengirim carrier. Yang ketiga,
Kedua, sideband membawa informasi secara penuh. Dan kelebihan yang terakhir yaitu cocok digunakan sebagai dasar pembentukan single sideband atau SSB. Nah, selain kelebihan terdapat juga kekurangannya. Yang pertama yaitu memerlukan sinkronisasi carrier yang sangat akurat pada sisi penerima. Kemudian rangkaian demodulator lebih kompleks. Kemudian yang terakhir, kesalahan fasa sedikit saja dapat menyebabkan distorsi sinyal hasil demodulasi. Nah, kemudian sebagai kesimpulan, DSP-SC merupakan teknik modulasi amplitudo yang menghilangkan sinyal carrier sehingga daya transmisi menjadi lebih efisien. Pembentukan DSP-SC dilakukan dengan mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier menggunakan balance modulator. Jadi sinyal informasi dikalikan menggunakan balance modulator. Hasil modulasi hanya menghasilkan dua komponen frekuensi, yaitu upper sideband atau USB dan lower sideband atau LSB, sedangkan carrier tidak dipancarkan. Karena carrier dihilangkan, proses penerimaan harus menggunakan coherent detector agar sinyal informasi dapat dipulihkan dengan benar. DSP-SC menjadi dasar bagi berbagai teknik modulasi digital maupun analog yang lebih modern karena memiliki efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan modulasi AM biasa. Nah, kemudian demikian materi yang sudah saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada materi-materi komunikasi analog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.